Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan demi kenikmatan, dan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah Islam dan iman. Ini dua nikmat yang Masya Allah tidak bisa kita ukur dengan apapun juga. Tidak bisa kita ukur dengan dunia dan seisinya. Kalau Nabi mengatakan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan keimanan kepada Allah? Bagaimana dengan keislaman kita kepada Allah? Tentu itu jauh lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Islam ini. Dan di dalam agama kita, din kita, ada suatu permasalahan yang sering kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu masalah loyalitas. Karena seorang muslim harus dia memperlihatkan loyalitas kepada agamanya. Masalah loyalitas bukan masalah sepele, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala menganggap itu sebagai perkara yang besar dan berat. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya memberikan cinta dan loyalitas mereka kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Artinya konsekuensi iman adalah kita memberikan loyalitas hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan kita tidak memberikan loyalitas kepada orang-orang yang sengaja menentang Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mencela orang-orang Yahudi dalam firman-Nya, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Allah mengatakan tara katsiran minhum, kamu lihat banyak di antara mereka yatawallawna alladhina kafaru, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum, sungguh buruk sekali yang mereka lakukan itu. Allah pun murka kepada mereka. Ternyata memberikan loyalitas kepada non-muslim menyebabkan Allah murka kepada kita, ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka kita sebagai seorang muslim tentu harus memberikan loyalitas kepada siapa dan apa yang dimaksud dengan loyalitas. Karena terkadang di kalangan kaum muslimin perkara-perkara yang sebetulnya itu diperbolehkan dalam syariat dianggap boleh karena dianggap kita telah memberikan loyalitas. Nah, di sini ada perincian-perincian yang harus kita jelaskan tentunya. Pertama, apa itu loyalitas? Loyalitas dari kata dalam bahasa Arab itu adalah wala. Al-wala yang mempunyai makna, ya, kalau bahasa Indonesianya itu loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Di mana wala ini maknanya lebih dari sekedar hub. Hub itu artinya cinta. Mencintai Allah dan Rasulnya wajib. Siapapun dia yang mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajib mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi cinta itu harus berupa apa, Pak? Pembuktian. Cinta itu harus berupa pembuktian. Berupa apa?
memperlihatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rasa cinta kita kepada apa yang Allah cintai dan Rasulnya cintai. Maka semua yang Allah cintai wajib kita cintai, dan semua yang Allah benci wajib kita benci. Maka mungkinkah seseorang dikatakan beriman di saat ia masih mencintai apa yang Allah benci? Tentu orang seperti ini berkurang keimanannya, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka wala itu ya akhi, ya bukan hanya sebatas cinta, tapi juga pembuktian daripada cinta berupa sikap. Dan ini sesuatu yang agung di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman itu cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, "Man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala lillah wa 'ada lillah fa innama tunalul wilayatu minallahi bidzalik." Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, loyalitasnya karena Allah, permusuhannya pun karena Allah, maka dengan itulah ia mendapatkan kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala lillah wa 'ada lillah wa 'afa lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai karena Allah, bencinya karena Allah, loyalitasnya karena Allah, memusuhi juga karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, berarti imannya sudah sempurna. Subhanallah. Maka ya akhi, azakumullah wa iyyakum, para ulama mengatakan manusia dalam masalah wala dan bara itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, orang yang harus kita berikan loyalitas wala kita kepada dia secara murni, secara sempurna. Siapa dia? Mereka adalah orang-orang beriman yang senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka orang ini harus kita berikan loyalitas secara sempurna, Pak. Iya. Yang kedua, orang-orang yang harus kita berikan barok itu berlepas diri darinya secara sempurna juga. Siapa dia? Itu orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita berlepas diri darinya. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang kita tidak bisa loyalitas secara sempurna, tapi juga kita tidak barok secara sempurna. Siapa dia? Setiap muslim tapi dia masih jatuh kepada dosa-dosa besar, masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari satu sisi kita berikan loyalitas karena keimanannya dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Rasulullah. Tapi kita benci dia karena maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Pak makna daripada cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang permasalahannya, cinta kita karena siapa sekarang? Benci kita karena apa? Kita terkadang seringkali ya cinta kita bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena ikatan-ikatan duniawi ya, Pak. Bapak cinta sama dia kenapa? Karena dia satu organisasi dengan saya. Ya, Bapak musuhi dia kenapa? Karena dia beda partai sama saya. Waduh, seperti ini nggak boleh dalam Islam. Islam itu cinta dan bencinya bukan karena ikatan-ikatan dunia, bukan. Islam itu menyuruh kita cinta dan bencinya karena ikatan din, agama. Makanya Allah mengatakan apa? Dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu apa? Bersaudara. Kata Imam Al-Qurtubi apa? Dallatil ayah ala anna ukhuwatal mu'minin innama taqumu al-iman.
Ayat ini menunjukkan bahwa persaudaraan kaum mukminin itu berdiri di atas iman, bukan di atas kepentingan pribadi, bukan di atas kepentingan duniawi, bukan. Tapi persaudaraan kita karena iman dan Islam kita ya akhi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kepada kehidupan akhirat. Makanya akhi azakumullah wa iyyakum. Pembahasan yang pertama, bagaimana sikap loyalitas kita kepada Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Ini sesuatu yang wajib. Wajib setiap muslim untuk memberikan loyalitas kepada Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Bagaimana caranya? Yang pertama, yaitu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wajib setiap mukmin membela agama Allah sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian. Allah akan kokohkan kaki kalian di atas agamanya. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa kalau kita membela agama Allah, apabila kita menolong agama Allah, maka Allah pasti tolong kita, Allah pasti bela kita. Maka setiap kita ya akhi harus ada ya kemauan untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Anda seorang ulama, belalah dengan ilmu. Ya. Anda seorang ilmuwan, belalah agama dengan ilmu keilmuan Anda, teknologi Anda. Anda punya kemampuan dalam ilmu teknologi, bela agama Allah dengan teknologi itu. Anda seorang dokter, belalah agama Allah dengan ilmu yang Anda miliki. Setiap kita harus berusaha apa yang kita sumbangkan untuk agama ini. Mana bukti kita sebagai seorang muslim terhadap din kita, agama kita ini, akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Maka ini yang pertama ya akhi, bukti akan loyalitas kita kepada agama kita, yaitu kita harus membela agama ini. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk membela din ini. Karena kita lihat di zaman sekarang, subhanallah, usaha untuk merusak agama kita ini luar biasa, Pak. Dari orang-orang liberal. Orang liberal apalagi, Pak. Ya, berusaha semaksimal mungkin bagaimana Islam itu apa? Rusak sudah. Bagaimana syariat Allah itu ya rendah di mata manusia. Mereka mengatakan pertama apa? Agama semua sama. Yahudi, Nasrani, ya semuanya masuk surga kok. Jadi sebetulnya tata caranya yang beda-beda. Ya, semua agama sama. Padahal Allah mengatakan apa? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah apa? Islam. Para nabi, para rasul agamanya apa? Islam. Nabi Yusuf mengatakan apa? Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam ya Allah. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, aku adalah hanif dan muslim. Semua nabi Islam. Agama semua nabi sama. Rasulullah mengatakan al-anbiya ikhwatun li'allah dinuhum wahidun wa ummahatum syatta. Para nabi itu semua bersaudara. Agama mereka satu, tapi syariat mereka berbeda-beda. Ikhwat Islam azakumullah. Yang kedua, kita harus bangga memperlihatkan syiar Islam. Jangan kita bangga dengan syiar-syiar selain Islam, Pak. Syiar Islam itu dalam apa? Di antaranya dalam pakaian. Kita sebagai seorang muslim harus memperlihatkan jati diri kita sebagai seorang muslim, Pak. Jangan malu untuk memperlihatkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Makanya kan, ya akhi, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan dalam hatinya. Maka syiar Allah itu banyak, Pak. Di antaranya dalam pakaian, kita harus perlihatkan, saya seorang muslim.
Allah juga berfirman dalam surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Adakah orang yang paling baik dari orang yang berdakwah kepada Allah dan dia beramal saleh dan ia berkata, "Aku seorang muslim." Ya, kata sebagian ulama artinya dia berkata dengan terang-terangan di hadapan manusia, "Saya muslim." Dia berkata dengan perbuatannya juga, bukan hanya sebatas ucapan, perbuatannya memperlihatkan saya muslim. Kenapa kita tidak bangga, Pak, dengan memperlihatkan keislaman kita? Kalau saya dulu waktu kuliah di Madinah, saya banyak punya teman-teman orang-orang Amerika, orang Eropa. Mereka begitu bangga memperlihatkan keislaman mereka. Mereka telah menemukan agama sesungguhnya, kata mereka. Mereka sangat Masya Allah, ya, senang. Sementara kita terkadang untuk memperlihatkan din kita, jati diri kita sebagai seorang muslim, takut gitu. Takut disebut teroris lah, takut disebut apalah. Kenapa kita harus takut, ya akhi? Azakumullah wa iyyakum. Tidak. Ya, karena memperlihatkan jati diri kita sebagai seorang muslim itu konsekuensi iman, akhi. Kesempurnaan iman kita dan sebagai bentuk loyalitas dan kecintaan kita kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antara bentuk loyalitas kepada agama kita, ya akhwat Islam, yaitu kita jangan tasyabuh kepada selain muslim. Tahu nggak tasyabuh, Pak? Tasyabuh itu artinya menyerupai. Karena Nabi SAW bersabda, Bapak dalam riwayat Abu Daud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Apa maksudnya termasuk dari golongan mereka? Ini bertingkat-tingkat, kata Syekhul Islam. Apabila ia menyerupai suatu kaum karena rasa cinta dia kepada mereka, kepada agamanya, kepada keyakinannya, maka ini bisa menyebabkan keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak disertai dengan rasa cinta kepada dinnya, kepada agamanya, tapi mengikuti hawa nafsunya, ini bisa sampai kepada dosa besar. Ya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Dalam pakaian jangan menyerupai orang-orang non-muslim. Perlihatkan dong, kita muslim, pakaian kita juga muslim. Di Indonesia ini alhamdulillah kaum muslimin punya pakaian tersendiri. Kita tidak diperintahkan, Pak, ya pakaiannya kayak orang Saudi, enggak. Karena kata para ulama, kata Syekh Utsaimin juga, bahwa yang dianjurkan adalah mengikuti adat istiadat kaum muslimin setempat. Kalau di tempat itu kaum muslimin pakaiannya sarung, koko, ya sudah, kita memperlihatkan jati diri kita. Inilah muslim di negeri kita. Ya nggak perlu kita ikut kayak Saudi, misalnya jubah, pakai gutroh gitu kan, pakai ini. Itu ya budaya mereka. Ini kebiasaan kita juga. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ya akhi, tasyabuh kepada selain kaum muslimin bahaya. Karena sudah saya sebutkan tadi hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Sayang ya akhi, terkadang kita sulit sekali untuk bebas dari tasyabuh di zaman sekarang ini secara sempurna. Saya buktikan. Sekarang yang kita pakai tanggalan tuh tanggalan apa, Pak? Hah? Bulan apa sekarang? Hah? Agustus kan? Kalau ininya bulan apa? Tapi kita seringnya yang mana yang kita pakai? Itulah, Pak. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu kan penanggalan apa? Masehi. Berarti dari mana? Masoro. Kita punya penanggalan nggak, Pak? Punya, Hijriyah. Dalam masalah penanggalan kita sulit sekali lepasnya, Pak.
sulit sekali lepas. Kita liburnya hari apa, Pak? Nah itu susah juga kan, sulit sekali. Padahal dalam agama kita ya Jumat harusnya. Tapi ya begitulah keadaannya kita. Kita terkadang sulit, bukan karena kita senang mungkin dengan hal seperti itu, tapi keadaannya sudah gimana lagi. Ya. Bukan karena kita cinta, tidak. Bukan karena kita memberikan loyalitas, gimana lagi. Keadaannya sudah seperti ini. Di kantor, saya mau meliburin diri hari Jumat, nggak bisa, Ustaz. Ya bisa dipecat saya. Ya akhirnya ngikutin peraturan kantor ya hari Ahad, ya sudah gimana lagi. Ya kalau kita misalnya liburnya karena ngikutin peraturan kantor, bukan karena kita memberikan loyalitas hari Minggunya itu hari besar, kan Mas. Ya mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Di antara sikap loyalitas kepada din kita apa lagi, Pak? Yaitu kita berusaha untuk memperdalam agama kita ini, Pak. Karena siapa yang mencintai sesuatu, dia akan berusaha mengejarnya. Kita mencintai Islam, kita bangga dengan Islam, kita mencintai agama Islam. Ini agama Allah dan Rasulnya, agama seluruh Nabi dan Rasul. Maka konsekuensi kita apa? Pelajari dong. Konsekuensi kita bagaimana berusaha untuk mempelajari dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam memberikan ajaran-ajaran yang luar biasa sebetulnya dalam agama kita. Tata cara makan saja. Cara makan kita sudahkah sesuai dengan ajaran Islam? Ataukah cara makan kita sekarang ini masih mengikuti gaya barat? Banyak kaum muslimin, maaf saja, ya, dia muslim, masya Allah. Tapi kalau makan ngikutin gaya barat, Pak, pakai tangan kiri, berdiri lagi. Apalagi pas di acara walimahan ya, sambil berdiri, makannya pakai tangan kiri. Aduh, sudah gitu dia merasa bangga dengan hal seperti itu. Padahal itu bukan dari Islam sama sekali, Pak. Islam menganjurkan makan tuh duduk. Terus apa? Tangan-tanganan. Ya, kalau bisa pakai jari. Jangan pakai sendok, karena Nabi mengajarkan pakai jari. Ya. Bahkan terkadang, maaf saja, seorang muslim malu mengamalkan sunnah Nabi, Pak. Malu mengamalkan sunnah Nabi. Contoh misalnya sunnah Nabi dalam makanan apa, Pak? Kata Nabi, kalau siapa setelah makan, jilatlah piringnya dan jarinya. Jadi kalau habis makan tuh jilat tuh jarinya. Piringnya juga dijilat. Terkadang kalau kita makan di restoran tuh malunya gimana? Takut disebut apa? Ini orang rakus banget gitu kan. Benar, Nabi SAW yang menganjurkan itu ya, akhi azakumullah ya. Nah ini akhi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Maaf ya, jangan jauh-jauh masalah jenggot saja, Pak. Nabi berjenggot nggak, Pak? Para Nabi semua berjenggot. Iya. Ini masalah yang Nabi anjurkan, bahkan juga Allah pun memerintahkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah di zaman sekarang ini jenggot dikesankan teroris. Kalau antum kelihatan jenggot, ya, udah gitu cingkrang, udah gitu ininya hitam, wah, jangan-jangan pengikut Imam Samudra. Padahal itu sunnah Rasul, Pak. Jenggot sunnah Rasul bukan, Pak? Ya, Nabi yang menganjurkannya. Cingkrang sunnah Rasul nggak, Pak? Iya, Nabi SAW yang menganjurkannya. Bahkan Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat ya, memakai pakaian sampai ke tanah. Dikejar oleh Nabi sampai Nabi kelelahan. Lalu Nabi bersabda, "Irfa thawbak," angkat kainmu itu. Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, inna rijlayya ahnaf." Ya Rasulullah, kakiku ini X. Ya, wa inna rukbatai tastak.
Sesungguhnya kalau saya berjalan tuh ya Rasulullah, dengkul saya ini beradu ya Rasulullah. Malu saya kelihatan aib saya. Kata Rasulullah apa? Kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah itu baik. Angkat. Ternyata orang ini Pak, ketika ya menyeret kainnya melebihi mata kaki bukan karena sombong, tapi karena apa? Karena malu kelihatan aibnya. Ternyata Nabi tidak memberikan udzur. Nabi mengatakan setiap ciptaan Allah baik, angkat. Tapi ketika kita sekarang di zaman sekarang angkat di atas mata kaki, orang udah melotot duluan. Awas ngebom. Subhanallah, padahal itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau ada orang yang ngejek nanti, Mas, banjir di mana Mas? Sementara orang yang pakaiannya pakai sampai sepaha tuh nggak disebut Pak banjir, padahal banjirnya lebih dalam. Nah inilah Pak, ya gurbatuz zaman. Orang yang berusaha mengamalkan agamanya di zaman sekarang sudah mulai terasing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Walaupun kita tentunya ya dengan keterasingan kita ya sudahlah. Rasulullah sabda innal Islam bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan apa? Asing. Dan nanti akan kembali menjadi asing. Lalu Nabi bersabda apa? Fatuba lil ghuraba. Berbanggalah, berbahagialah. Tuba, pohon di surga bagi orang yang terasing karena mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, seorang akhwat, cadar itu sunnah. Bahkan pendiri Nahdlatul Ulama, siapa itu? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pendapat beliau mengatakan cadar itu wajib. Bukan sunnah, Pak, wajib beliau. Beliau termasuk mewajibkan cadar. Makanya pengikut-pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jawa itu masih setia dengan cadar. Di Bogor masih ada satu pesantren itu, yang mereka pesantren NU dan pengikut setia Kiai Haji Hasyim Asy'ari bercadar, Pak. Iya. Tapi di zaman sekarang cadar dianggap apa, Pak? Teroris kan. Iya. Mungkin kalau Bapak melihat orang yang bercadar udah hati kayaknya gimana duluan gitu. Padahal itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun atas pendapat yang paling kuat dan ini pendapat jumhur ulama bahwa cadar itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Dan itu yang saya pilih. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini terkadang subhanallah loyalitas kepada agama kita masih lemah ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Din kita ini, padahal agama kita ini agama yang luar biasa. Sampai detik ini orang-orang barat yang berpikir dan mereka terus mencari mengakui bahwa agama kita ini din yang luar biasa. Solusi dalam kehidupan ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka mana loyalitas kita kepada agama Islam ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan ya akhi, berlepas diri dari setiap sesuatu yang bukan Islam itu pun juga harus. Dan itu pun bertingkat-tingkat, Pak. Yang pertama, kita harus berlepas diri dari setiap kesyirikan. Semua yang sifatnya berbau syirik, kita tidak boleh, Pak, dalam hati kita ada rasa setuju kepada itu. Iya, karena Allah menganggap syirik itu dosa yang paling besar di muka bumi ini. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni yang lebih rendah dari kesyirikan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlepas diri dari kesyirikan. Ya, ini Nabi Ibrahim mengatakan di dalam surat Al-Mumtahanah itu. Ya. Di mana Nabi Ibrahim tegas mengatakan inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian.
Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah itu. Maka semua yang disembah selain Allah kita harus berlepas diri, Pak. Dan setidaknya di hati kita ada pengingkaran, walaupun kita tidak bisa mengingkari dengan apa? Tangan kita, tidak bisa mengingkari dengan apa? Lisan kita, tapi hati kita harus mengingkari. Semua yang sifatnya berbau kesyirikan, hati kita harus mengingkari bahwa itu tidak benar, bahwa itu batil, bahwa itu kesyirikan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Demikian pula ya akhi, azakumullah wa iyyakum, semua yang sifatnya syiar-syiar kekafiran kita tidak boleh setuju, Pak. Tidak boleh setuju ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Namun tentunya, apakah berarti karena kita berlepas diri dari orang kafir lantas kita bersikap keras kepada mereka, atau bagaimana ini? Tentu disinilah Islam harus kita perlihatkan bahwa ia adalah agama rahmat. Islam bukan agama teroris, Mas. Islam tidak mengajarkan kepada kita sikap-sikap terorisme, tidak. Maka Islam mengajarkan kepada kita memperlihatkan rahmat dan kasih sayangnya. Lihat Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berlepas diri daripada apa? Setiap kekufuran, setiap orang kafir. Tapi Rasulullah SAW tetap bermuamalah dengan orang kafir, tidak? Ya. Iya. Rasulullah SAW berjual beli dengan orang kafir, tidak? Ya. Bahkan Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan apa, Pak? Dalam keadaan baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi. Jual beli dengan orang non muslim ya silahkan, gak masalah. Itu tidak termasuk memberikan loyalitas kepada orang kafir ya akhir. Karena itu sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang kafir yang memerangi Islam dengan orang kafir yang tidak memerangi Islam. Bedakan itu. Allah mengatakan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir selama mereka tidak mengusir kalian dan tidak memerangi kalian. Selama mereka tidak melakukan itu, Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bersikap adil. Tetangga antum orang siapa? Non-muslim, hormati dia. Karena dalam Islam tetangga wajib dihormati walaupun dia non-muslim. Apakah itu berarti kita memberikan loyalitas kepada agama dia? Tidak. Ini masalah muamalah, Pak. Ya, kata para ulama, tetangga itu 3. Yang pertama, tetangga muslim kerabat. Maka dia punya 3 hak. Hak kekerabatan, hak Islam, dan hak tetangga. Yang kedua, tetangga muslim tapi bukan kerabat. Maka dia punya 2 hak, hak tetangga dan hak muslim. Yang ketiga, tetangga kita yang non muslim, maka dia punya 1 hak. Hak apa? Tetangga. Kalau dia non muslim kerabat, berarti dia punya 2 hak. Hak kerabat dan hak tetangga. Ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Hatta ya antum punya tetangga muslim wajib dihormati, Pak. Nabi SAW bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk menghormati tetangga sampai aku menyangka tetangga akan mewarisi tetangga yang lain. Tuh lihat. Nabi SAW juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia menghormati tetangganya. Nah ini ya akhi, azakumullah. Menghormati tetangga yang non muslim bukan berarti kita memberikan loyalitas. Loyalitas itu dalam din, agama. Kalau tetangga antum punya hari raya, kemudian dia bilang ke antum, Mas, ayo kita rayakan perayaan hari raya saya. Gak boleh. Karena itu termasuk memberikan loyalitas, namanya dalam agama, din.
Sedangkan Allah mengatakan apa? Lakum dinakum waliyadin. Buatmu agamamu, buatku agama. Silakan Anda rayakan perayaan Anda. Saya tidak akan rayakan. Dan saya pun tidak akan ganggu Anda kok. Iya. Saya pun akan merayakan perayaan saya sendiri, masing-masing lah, silakan. Ya akhi, azakumullah ya. Makanya dalam masalah agama, Pak, nah disinilah Pak, yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita untuk memberikan loyalitas. Tapi dalam masalah muamalah duniawiyah, misalnya antum punya teman, dia non muslim, sakit, boleh nggak kita kunjungi dia? Boleh, kalau memang ada maslahatnya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya pembantu seorang Yahudi? Ketika si anak ini meninggal sakit bapaknya, itu ketika anak ini sakit dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mau menjenguknya. Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada anak ini, hai anak, masuk Islamlah. Lalu dia melihat kepada bapaknya yang Yahudi. Kata bapaknya, taati dia. Lalu dia pun masuk Islam, lalu meninggal. Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka. Di zaman sekarang ini Pak, kita sangat butuh memperlihatkan akhlakul karimah terhadap non muslim Pak. Pertama, kita kaum muslimin lemah. Kita kaum muslimin di Indonesia ini mayoritas Pak. Tapi apa daya kita? Apa kemampuan kita? Kita lemah kita. Ya. Maka berlaku padanya ayat-ayat di saat kaum muslimin lemah. Ya, kita berusaha untuk berakhlakul karimah kepada mereka. Ya. Kita memperlihatkan keindahan Islam kepada mereka, enggak masalah. Supaya apa? Supaya mereka tertarik kepada Islam. Supaya mereka melihat keindahan Islam. Supaya mereka melihat inilah Islam, bahwa Islam bukan agama teroris, Pak. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, perintah Allah untuk bersikap keras kepada orang kafir dengan perbuatan Rasulullah bersikap lemah lembut kepada orang kafir sebetulnya tidak bertabrakan. Salah orang yang memahami, oh Islam itu harus keras, sehingga akhirnya semua sikapnya keras kepada orang kafir. Ya, sampai kalau ketemu orang kafir dipepetin. Iya. Akhi, tentu pemahaman hadis tersebut harus dikembalikan kepada para ulama. Bagaimana memahami hadis tersebut? Ya. Karena kalau kita melihat perbuatan Nabi ketika Nabi SAW berjalan dengan orang kafir, kita tidak pernah melihat Rasulullah memepetkin gitu kan? Semuanya pada tempatnya masing-masing. Maka ya akhi, kita harus memberikan loyalitas kepada ad-din kita, agama kita. Tapi bukan berarti kita menjadi orang yang keras, orang yang radikal, orang yang mempunyai akhlak yang buruk, tidak. Ya. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum, agama kita adalah agama rahmatan lil alamin. Agama kita ini adalah agama yang tujuannya memberikan hidayah kepada manusia. Ya. Agama kita adalah agama yang tujuannya memberikan kemaslahatan besar untuk kehidupan manusia. Agama kita tujuannya adalah untuk memberikan kepada manusia solusi-solusi dalam kehidupan mereka. Maka inilah din kita, agama kita ya akhi. Kita sebagai seorang muslim pertama wajib bangga dengan keislaman kita. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim wajib memperlihatkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Yang ketiga, kita sebagai seorang muslim harus bersungguh-sungguh mempelajari agama kita, din kita. Yang keempat, kita sebagai seorang muslim harus berlepas diri dari setiap kesyirikan, setiap syiar-syiar agama selain Islam. Harus berlepas diri. Tapi dalam Islam, muamalah pun tetap harus dipelihara. Semua melihat maslahat dan mafsadah. Mana yang lebih besar maslahatnya, lakukanlah. Dan mana yang lebih besar mafsadahnya, tinggalkanlah. Kalau antum misalnya cemberut di hadapan orang kafir malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, berarti itu mudarat, maka tinggalkan Pak. Enggak masalah kita tersenyum kepada mereka. Berkata Abu Darda, inna lanakshir fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'anuhum
Kami terkadang terpaksa harus tersenyum di hadapan orang yang hati kami saja melaknat mereka. Ya. Kami terkadang, kata Abu Darda, harus tersenyum kepada orang yang hati kami melaknat mereka. Hati kita nggak suka, tapi wajah kita harus tersenyum. Gimana lagi? Untuk menghindar mudarat yang lebih besar, dan itu dilakukan oleh Nabi juga. Ya, bukan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Pak, bahwa ada seorang laki-laki minta izin ingin bertemu dengan Nabi SAW. Ketika Nabi melihat dari kejauhan, kata Nabi apa? Bisa akhul asyirah, bisa ibnu asyirah. Itu orang seburuk-buruknya teman. Itu seorang seburuk-buruknya orang karena akhlaknya yang buruk. Lalu dia pun diizinkan oleh Nabi, silahkan. Ketika dia duduk di hadapan Nabi, Nabi tersenyum kepada dia, tersenyum. Sampai Aisyah merasa bingung. Loh, ini Nabi gimana sih? Di belakang dia Nabi mencaci, di depan dia Nabi tersenyum. Kok kayak bunglon gitu kan? Setelah orang itu pergi, Aisyah berkata, "Hai Rasulullah, aku merasa heran kepada engkau." Iya. Dari kejauhan engkau mencaci maki dia, tapi ketika dia berada di depan engkau tersenyum kepada dia. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, mata ahidtini fahisha. Hai Aisyah, semenjak kapan engkau mendapatkan aku berbuat buruk? Inna asyaddan nasi adaban yawmal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrih. Hai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras kelak nanti pada azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut keburukannya. Lihat, ya, ternyata Rasulullah tersenyum. Padahal Rasulullah mencela orang tersebut. Tidak setiap orang yang kita benci kita harus perlihatkan kebencian di mata kita, di hadapan dia, Pak. Tidak. Terkadang kita benci kepada dia, tapi kita harus tersenyum kepada dia. Kenapa? Untuk maslahat yang lebih besar. Naam, kita tidak suka kepada orang-orang yang kafir kepada Allah, nggak suka. Siapa yang ridho Allah dipersekutukan? Allah, kita tidak ridho. Tapi terkadang kita harus tersenyum kepada mereka. Kenapa, Pak? Karena imma untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar atau menolak mudarat yang lebih besar. Kita ingin memperlihatkan keindahan Islam kepada mereka supaya mereka tertarik kepada Islam. Ini akal Islam, ansakumullah. Apalagi antum di sini di Bali ini minoritas Muslim, Pak. Minoritas kayak di Amerika, kayak di Eropa, minoritas Muslim itu. Iya. Kenapa di Amerika Islam semakin merebak, Pak? Karena kebagusan akhlak orang-orang Islam di sana. Mereka memperlihatkan keislaman mereka dan akhlak mereka yang baik, sehingga banyak sekali yang tertarik untuk masuk Islam. Maka antum di sini di Bali minoritas. Maka antum harus perlihatkanlah akhlakul karimah sebagai antum sebagai seorang Muslim kepada mereka. Perlihatkan. Walaupun hati antum gak suka kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi sudah saya sebutkan tadi, ketidaksukaan tidak harus diperlihatkan. Sekarang kita harus memperlihatkan kebalikannya. Demi untuk apa? Kepentingan agama. Demi untuk apa? Membela din. Itu bukan mudahana, Pak. Itu mudaroh namanya. Bedakan antara mudaroh dan mudahana. Mudaroh itu artinya, kata para ulama, mengorbankan dunia kita untuk kepentingan agama dan dunia. Sedangkan mudahana artinya mengorbankan agama kita untuk kepentingan dunia. Ini haram. Kalau mudarah boleh, enggak masalah ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Nah inilah ya akhi, batasan-batasan dalam agama dan din kita ya akhi. Sengaja tema ini diangkat karena banyak orang kurang paham tentang makna wala dan bara. Kita lihat banyak kaum muslimin memberikan loyalitas hatta kepada masalah agama mereka. Ini sikap yang tidak benar. Ada lagi kaum muslimin terlalu berlebihan, sehingga masalah yang sifatnya muamalah duniawiyah yang dibolehkan dalam agama pun diharamkan oleh mereka. Akhirnya jatuh kepada sikap berlebihan. Yang benar adalah tengah-tengah. Ya. Yang memang kita
dilarang untuk memberikan loyalitas, naam kita tidak boleh. Yang syariat kita membolehkan, kita lakukan. Tetap semuanya mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian. Dan bagi yang baru bangun, jangan lupa ya baca doa bangun tidur. Fadhal, ada yang mau nanya? Subhanallah, adanya Islam yang kita anut ini, dan ini ada beberapa pertanyaan yang apakah orang-orang yang hanya mencintai ustadznya dari kelompoknya saja dikategorikan mencintai ikatan duniawi, Ustadz? Iya. Bapak, kalau mencintai ustadz itu artinya Bapak loyalitas dan bencinya karena ustadz itu, ini nggak boleh Pak, haram. Iya. Semua orang yang dibenci sama ustadz, antum benci. Semua orang yang dicintai sama ustadznya, antum dicintai. Ini nggak benar. Berarti antum memberikan loyalitas dan permusuhnya bukan karena Allah, tapi karena pribadi orang. Cinta kita kepada seorang ustadz wajar dan bahkan dianjurkan kalau memang ustadz itu seorang yang beriman dan bertakwa. Siapapun dia yang beriman dan bertakwa harus kita cintai, bukan hanya ustadz. Kalau memang ustadz itu punya nilai lebih karena keimanannya, ketakwaannya, keilmuannya, ya kita cintai pun lebih. Ya. Tapi cinta kita kepada ustadz, kiai, ulama jangan sampai jatuh kepada sikap gulu. Apa itu gulu? Berlebih-lebihan. Ya. Ini sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, ya akhwal Islam, azakumullah wa ya. Makanya kita lihat terkadang seseorang sangat cintanya kepada seorang kiai, seorang ajengan, seorang ulama, sehingga akhirnya walak dan baroknya karena dia. Tidak benar, Pak. Ini bisa masuk nanti dalam hizbiyah. Ya, akhirnya malah memecah belah kaum. Seperti ini sebab perpecahan nih, Pak. Ya. Makanya walak dan barok kita karena apa? Karena Allah. Wala dan barokat kita dengan ikatan apa? Iman. Iya. Taib. Dia beriman, tapi dia punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tetap kita harus punya loyalitas kepada dia sebagai seorang tapi kita berlepas diri dari pemikirannya yang menyimpang. Sudah saya sebutkan tadi Pak, manusia itu ada 3 macam. Ada yang kita berikan loyalitas secara sempurna. Ada yang kita berikan barok permusuhan secara sempurna. Ada juga yang kita satu sisi kita berikan loyalitas, satu sisi kita tidak suka. Ya, siapa dia? Yaitu setiap muslim yang jatuh kepada dosa besar. Maka dari satu sisi inilah ya akhwat Islam kita harus perhatikan. Dia muslim, tapi sayang masih suka berbuat dosa dan yang lainnya. Tapi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita cintai dia dari sisi kadar kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kita benci dia karena maksiat-maksiat dia. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa ada seorang sahabat, saya lupa nama sahabat ini. Dia sering sekali dicambuk oleh Nabi karena kedapatan minum arak. Tapi orang ini cinta banget sama Nabi. Terkadang orang ini sering kali membuat Nabi terkekeh-kekeh karena candanya dia. Tapi dia sering banget dicambuk gara-gara kedapatan minum arak. Sehingga suatu ketika ia pernah kedapatan minum arak dicambuk. Seorang sahabat berkata, semoga Allah melaknat kamu, betapa banyak kamu dan betapa sering kamu minum arak. Apa kata Rasulullah? La tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu melaknat dia, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Tuh lihat.
Padahal dia minum arak, tapi dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi apa kata Nabi? Jangan kamu laknat dia. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti dari satu sisi kita tidak suka akan kemaksiatan dia, tapi kita dari satu sisi kita cinta karena iman dia dan mencintai Allah dan Rasul. Ini adil namanya, Pak. Iya, memang agama kita agama adil ya. Islam anzakumullah ya. Makanya loyalitas kita kepada kaum mukminin pun berbeda-beda. Tentu beda dong. Loyalitas kita kepada orang yang benar-benar beriman, bertakwa, beramal soleh, menjauhi maksiat, dengan orang yang beriman tapi masih berbuat maksiat, beda, harus beda, Pak. Iya. Nah ini ya akal Islam azakumullah. Jadi mencintai seorang ustadz bagus kalau memang dia ustadznya beriman dan bertakwa, beramal soleh, berilmu. Naam. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan. Bahkan jangan sampai mengkultuskannya dia. Kalau sudah sampai kepada derajat mengkultuskan ini bahaya banget, Pak. Sebab Bapak tahu tidak, Pak? Kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia ini gara-gara apa? Kultus. Saking cintanya kepada wali. Kapan munculnya kesyirikan? Di zaman Nabi siapa? Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh itu ada 5 patung yang disembah. Namanya apa? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Siapa 5 orang itu? Orang soleh. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata beliau, mereka adalah orang-orang saleh yang ketika mereka meninggal dunia, mereka pun kemudian menggambar orang soleh itu karena cinta mereka kepada orang soleh. Dibikin patung-patung dan monumen, lama-lama disembah. Oh Pak, cinta wali bagus, Pak. Mencintai wali itu bagus, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah itu, Pak? Wali Allah itu yang bisa jalan di air? Bukan. Wali Allah yang gak mempan dibacok? Bukan. Allah mengatakan wali Allah itu apa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang nanti di hari kiamat tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati. Siapa dia? Itu orang yang beriman dan bertakwa. Jadi setiap orang yang beriman dan bertakwa wali Allah. Antum semua yang bertakwa ini, masya Allah, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mencintai wali Allah wajib. Ya. Tapi ketika gulu berlebihan bahaya. Makanya disinilah Pak, Islam mengajarkan kita jangan bersikap berlebihan, tapi juga jangan bersikap meremehkan. Tapi tengah-tengah antara itu. Iya. Ogoh-ogoh apa sih, Pak? Seperti ondel-ondel Jakarta. Iya. Dimintai sumbangan untuk ogoh-ogoh. Sudah saya sebutkan, Pak, dalam masalah din sebetulnya kita tidak boleh memberikan apapun bentuk persetujuan kita kepada mereka, kecuali kalau kita dipaksa. Kalau kita nggak ngasih, berarti mudarat buat kita. Ya, kita ngasih terpaksa, itu namanya. Berarti ngasihnya kita bukan karena kita setuju dengan agama mereka, enggak. Ngasihnya kita karena khawatir akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Terpaksa ya gimana? Iya. Jadi bedakan antara orang yang ngasih terpaksa dengan orang yang ngasih suka rela. Beda, Pak. Jauh berbeda. Saya seorang pegawai yang bekerja di lapangan. Terkadang waktu saya banyak tersita di pekerjaan sampai-sampai jarang dapat menghadiri kajian-kajian. Salahkah jika istri saya marah dan kesal karena saya menunaikan kewajiban pekerjaan saya? Sikap terbaik apa yang harus kami lakukan? Kesalnya istri karena terkadang saya tidak bisa menghadiri kajian ilmu.
antum melihat istri seperti itu, ya, antum harus terima kasih kepada dia. Karena dia menginginkan kebaikan buat antum tuh namanya. Tapi keadaan antum karena pekerjaan sehingga akhirnya banyak tidak menghadiri majlis taklim. Namun sesibuk apapun antum, cobalah atur waktu bagaimana walaupun hanya seminggu sekali antum duduk di majlis taklim. Karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Sekarang antum kerja, antum ada waktu libur nggak? Atau nggak ada waktu liburnya? Saya yakin insya Allah ada waktu libur, Pak. Saya mau bertanya kepada orang yang bekerja tadi, berapa jam antum bekerja dalam sehari semalam? Hah? Yang tadi bilang katanya saya sibuk banget nih, ya, banyak tersita untuk pekerjaan. Saya mau tanya, berapa jam antum kerja? 10 jam? 15 jam? 12 jam? Sesibuk-sibuknya orang berapa jam sih, Pak? 8. Hah? Sampai 20 jam? Hah? Ada nggak orang yang kerja 20 jam, Pak? Ana yakin nggak ada deh, Pak. Antum kerja, kalau antum kerja, biasanya normnya berapa? 8 jam. Tapi kalau antum misalnya lebih dari itu, paling lama pekerjaan berapa jam? 10 sampai 12 jam kan? Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Kalau antum bekerja 10 jam, tersisa berapa jam? 14 jam. Istirahat antum berapa jam? Tidur di waktu malam berapa jam? Hah? Antum tidur berapa jam satu malam? 5 jam. Masya Allah 5 jam. Iya. 5 jam Masya Allah saya katakan. Banyaknya sih 8 jam juga gitu. Tidurnya baik. Ya. Katakanlah tidurnya 8 jam, istirahat 8 jam lah. Berarti tadi kerja 10 jam, tidur 8 jam. Berarti berapa jam tuh? 18 jam. Baik. Masih sisa berapa jam? 6 jam. 6 jam buat kemana itu? Nonton sinetron misalnya. Jalan-jalan ke Pantai Kute. Wah, pantesan aja. Iya, susah. Karena antum kurang maksimal berarti dalam memanfaatkan apa? Waktu. Coba deh kita pikir-pikir sendiri deh. Ya, dari 24 jam itu ada waktu berapa minimal? Ya. Kalau ternyata majelis taklimnya qadarullah bertabrakan dengan jadwal kerjaan tuh, ya sudah gimana lagi? Kerja harus lebih dahulukan karena itu wajib. Karena antum bekerja di suatu perusahaan itu berarti antum sudah wajib melaksanakan syarat-syaratnya. Dan Rasulullah sabda apa? Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin wajib melaksanakan syarat-syarat mereka, wajib. Ya. Perusahaan memberikan peraturan, kamu harus kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Ya udah, itu sudah syarat, sudah wajib antum melakukan. Nggak boleh bolos gara-gara kajian. Kalau ada orang yang bolos gara-gara kajian, antum khianat. Antum tidak melaksanakan syarat itu. Antum jatuh dosa itu. Tapi kan kajian Ustaz, betul kajian, tapi ini ada yang lebih wajib masalahnya. Baik, antum libur kapan? Sabtu Ahad. Nah, Sabtu Ahad itulah antum gunakanlah untuk ngaji. Nah, sekarang kalau istri antum marah gara-gara antum nggak mau ngaji tiap hari, berarti yang disalahkan istri. Iya. Masa ngajinya tiap hari mah? Iya. Yang benar aja. Kan sesuai kemampuan masing-masing lah. Umar bin Khattab ngajinya sehari enggak, sehari iya. Iya. Itu Umar bin Khattab. Para sahabat masing-masing ngajinya beda-beda, Pak. Nabi sendiri yang mengadakan majlis taklim di zaman sahabat itu seminggu sekali. Seminggu sekali.
Umar berkata, aku dan tetanggaku berganti-gantian untuk pergi ke Rasulullah. Hari ini jadwalku, besok jadwal dia. Di hari jadwalku aku pergi, tetanggaku yang mengerjakan ladangku. Lalu kemudian sore harinya aku pulang membawa ilmu yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW. Keesokan harinya dia pergi, aku yang mengerjakan ladang dia, ladangku dan ladang dia. Kemudian di sore harinya dia pulang untuk memberikan apa? Berita. Ada sahabat yang menuntut ilmunya bisa seperti itu. Ada yang setiap hari kayak Abu Hurairah. Ada juga yang cuma seminggu sekali. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya. Yang jelas Pak, yang salah adalah orang yang nggak mau nuntut ilmu. Ini bahaya Pak. Orang yang nggak mau duduk di majelis taklim ini bahaya. Ya, karena hati kita ini Pak bagaikan tanah kata Rasulullah. Sedangkan ilmu itu bagaikan air hujan. Bayangkan kalau tanah tidak dihujani bertahun-tahun, mati itu. Demikian pula hati, kalau kita tidak duduk di majelis taklim, majelis ilmu, mati nanti lama-lama. Maka harus selalu disiram dengan siraman-siraman rohani, ya, siraman-siraman ilmu. Nah, di sini ya, akhi azakumullah, sesuaikan kemampuan antum masing-masing. Yang jelas jangan sampai tidak ngaji sama sekali. Berusahalah semaksimalkan waktu-waktu kosong antum untuk menambah ilmu. Iya, Allahu a'lam. Saya tukang las. Jika saya isbal pada saat ngelas dengan tujuan agar tidak panas, bagaimana hukumnya Ustaz? Maksudnya gimana? Oh, kalau memang keadaannya seperti itu diizinkan Pak. Karena isbalnya bukan karena sengaja namanya, tapi karena tidak sengaja. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi, sesungguhnya kainku itu suka melorot ke bawah, dan aku berusaha terus menjaga setiap kali melorot ke atasin, melorot ke atasin. Kenapa? Karena Abu Bakar kurus. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kamu melakukan itu bukan karena kesombongan, hai Abu Bakar. Apa makna sombong dalam hadis itu, Pak? Banyak ulama seperti Abu Bar berkata, makna sombong di situ artinya karena tidak sengaja. Kenapa? Tidak sengaja. Berarti yang dimaksud sombong di situ apa? Sengaja. Abu Bakar melorot, terus naikin lagi. Berarti nggak sengaja kan? Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Islam berusaha untuk menganjurkan, menghindari segala macam yang sifatnya mudarat dalam kehidupan. Kalau antum ngelas, menyebabkan kalau antum nggak isbal kaki antum kebakar dan yang lain, mudarat tidak Pak? Mudarat. Akhirnya antum terpaksa menutup. Tapi antum cobalah berusaha semaksimal mungkin tutupnya bukan dari kain atas, tapi dengan sepatu bot. Tahu kan sepatu bot Pak? Yeah. Yang tinggi itu. Nah, kalau seperti itu nggak masalah. Atau dengan kaos kaki tebal. Seperti itu boleh. Coba antum cari dulu solusi deh. Bagaimana caranya supaya tidak isbal? Ya. Kalau antum pakai celana ngatung, pakai las, kena alas terus panas, ya udah. Antum cari solusi. Pakai kaos kaki tebal atau pakai sepatu bot, kan masih bisa diusahakan kan? Selama itu masih bisa diusahakan, itu dulu deh lakukan. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana mensikapi orang-orang yang menghakimi kita, katanya kita ini taklid buta?
Padahal yang dituduhkan itu karena kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah, yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat. Pak, Bapak tahu nggak taklid itu apa? Taklid itu artinya mengikuti seseorang dan tanpa mengetahui dasarnya. Kalau kita mengikuti orang lain tanpa mengetahui dasarnya, itu namanya taklid. Tapi kalau kita mengikuti orang lain karena kita tahu dasarnya, dalilnya, itu namanya ittiba. Yang membedakan ini seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Beliau wafat pada tahun 464 Hijriah. Ya, atau kurang dari itu. Di mana beliau membedakan itu dalam kitabnya. Beliau mengatakan taklid itu kamu ikut orang lain tanpa kamu tahu dasarnya apa. Ittiba itu kamu mengikuti seseorang dalam keadaan kamu tahu dasarnya apa. Nah sekarang kalau antum dituduh sama orang, kamu jangan taklid dong. Jangan marah dulu. Bisa jadi itu kritikan membangun, Pak. Seorang mukmin itu, Pak, kalau ada yang mengkritik jangan marah. Ya, kalau kritikan itu memang ada benar pada diri dia, ucapkan terima kasih. Makasih ya, thank you. Anda sudah nyelamatin saya dari neraka. Alhamdulillah. Kalau ternyata kritikan itu tidak ada pada diri dia, cukuplah bantah secara ilmiah. Ya kan, Pak? Karena di negeri kita itu, Pak, maaf, kritikan itu dianggap permusuhan. Jadi kita sebagai seorang manusia nggak boleh dikritik. Kalau ada yang ngeritik berarti itu orang musuhin saya. Ini sebuah pemahaman yang salah. Kalau ada yang mengkritik kita, siapapun dia, lihatlah kritikan itu. Benar nggak ada pada diri kita? Kalau itu ada pada diri kita dan kita yang salah, alhamdulillah. Kita ucapkan apa? Terima kasih. Itu tanda ketawaduan, Pak. Imam Ad-Dhahabi ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ma'arafallah man ahabba syuhra. Belum mengenal Allah orang yang masih suka ketenaran. Apa kata Imam Ad-Dhahabi? Alamatul mukhlis alladhi qad yuhibbu syuhra annahu idza iba ala fi'lihi i'taraf wa lam yuharrid wa lam yusir bal yaqul rahimallahu imra'an rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Tanda orang ikhlas itu yaitu apabila ia diingatkan kesalahannya, dikritik, dia tidak panas hatinya dan dia tidak ngeyel. Justru dia berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Itu tanda orang ikhlas, kata siapa? Tanda orang ikhlas itu kalau dikritik dia terima kasih. Cuma walaupun juga ya, orang yang mengkritik hendaknya menyampaikan dengan bahasa yang lembut. Di negeri kita ini ngeritiknya terkadang bahasanya nyebelin, Pak. Ya, siapapun dia kalau dikritik dengan bahasa nyebelin, ya kesal lah. Ya tidak, Pak? Iya. Yang ngeritiknya bahasanya kasar, kita pun juga yang dikritik marah. Akibatnya apa? Nggak bakalan pernah selesai permasalahan. Tapi coba kalau antum mau mengkritik tapi dengan bahasa yang halus, bagus, pujilah dia orangnya. Kemudian antum kritik sesuatu yang perlu dikritik pada dia. Kritik pun ya tidak harus disampaikan di media sosial, Pak. Kritik itu dalam Islam, Pak. Sampaikanlah langsung ke orangnya, jangan di media sosial antum tulis. Itu bukan adab. Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala berkata, bedakan antara nasihat dengan menebar aib. Nasihat itu, kata beliau, engkau nasihati dia antara kamu dan dia saja. Adapun kalau engkau nasihatin dia di depan orang banyak, itu namanya kamu menebar aib dia. Beda. Makanya ya, antum mau mengkritik seseorang di media sosial tidak boleh, kecuali kalau dia menulis sesuatu di media sosial
dan antum harus bantah di situ juga. Boleh maslahatnya banyak, asal jaga adabnya, adab dalam berbicara. Iya, jangan mengeluarkan kebun binatang, Pak. Kebun binatang kan macam-macam, ada anjing, ada monyet, ada babi dan yang lainnya. Gak bagus, Pak. Iya. Nah ini, jadi kalau misalnya kita dikritik sama orang, disebut, wah kamu taklid, langsung kita introspeksi diri. Saya benar nggak ya taklid? Selama ini saya ngikutin ustadz, tahu dalilnya nggak ya? Alhamdulillah saya tahu dalilnya. Alhamdulillah saya bukan taklid. Nanti kalau gitu gimana? Sampaikan kepada orang yang nuduh, Mas menuduh saya taklid. Taklid apa sih Mas? Ya, kamu tuh terlalu ngebeo sama dia. Pahamkan kepada dia, taklid itu ngikutin orang dengan tanpa dasar. Saya tahu dalilnya kok. Ini dalilnya begini. Ini secara ilmiah. Antum tunjukkan, buktinya ada kok. Apa saya taklid? Ya. Kalau saya ngikutin orang karena ada dalilnya kuat, Al-Quran, hadis, perkataan ulama, apa saya tidak boleh? Ya. Nah ini Pak, karena sebetulnya orang yang menuduh antum taklid pun juga taklid juga sebetulnya. Iya. Jadi akhirnya yang seperti ini udahlah Pak. Kita nggak usahlah membalas cercaan dengan cercaan, nggak usah Pak. Ya, Nabi bersabda apa? Wa ini mru'un ayyaraka aw syatamaka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fi wa balahu alaihi wa ajruhu lah. Kalau ada orang mencaci maki kamu dengan aib yang memang ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan mencaci maki dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Jangan, kata Rasulullah. Biarkan dosanya buat dia, pahalanya buat kamu. Tuh kan. Kalau ada orang yang mencaci maki kita dan memang aib itu ada pada diri kita, seringkali kita pengennya mencaci dia kan Pak. Semua orang pasti seperti itu biasanya. Tapi apa kata Nabi? Jangan caci dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Biarkan dosanya buat dia, pahalanya buat kamu. Makanya kalau kita dicaci maki harusnya tersenyum. Ya. Kenapa? Kasihan dia. Dosanya buat dia. Ya. Mungkin antum pernah yang sering lihat di internet, nama saya sering sekali ya jadi bahan cercaan. Kalau saya sih tersenyum Pak. Kasihan, kenapa? Yang rugi dia bukan saya. Dia menebar, kalau misalnya aib itu ada pada diri saya, ya dosa dia. Ya, saya nggak dosa. Saya sudah istighfar kepada Allah kalau memang itu salah, saya minta maaf kepada Allah, Allah ampuni dosa saya. Dia menebar aib saya, ya sudah. Ya, yang rugi dia. Iya nggak Pak? Kata Rasulullah, siapa yang menebar aib saudaranya, Allah akan buka aibnya di dunia dan akhirat. Loh, gimana tuh? Kasihan kan? Ya. Tapi kalau kita balas menebar aib dia, mencaci maki dia, satu-satu namanya Pak. Iya. Nah inilah ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi kalau kita dikritik, dicaci maki, janganlah kita balas dengan yang sama. Karena orang yang mencaci maki di internet, di medsos, saya katakan itu ada jenis kebodohan. Kebodohan terhadap bahwasanya itu adalah mudarat buat dirinya sendiri. Maka janganlah kita ikut jadi orang bodoh. Ya, kebodohan tidak boleh dibalas dengan kebodohan. Demikian pula maksiat jangan dibalas dengan maksiat. Ya, Allah.